Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Efesus 2 ayat 8-9 dalam bahasa Batak Angkol dikatakan, Ake harani asini rohado malua hamu marhiti tiap persayaan, nada harani gugumu sendiri, tapi silen leni dewatadui, nada sian akka suhani pambenanmu, aculang adong sanga ise mamuji dirina. Dalam bahasa Indonesia, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, keselamatan yang dirancangkan oleh Tuhan begitu banyak, agar setiap orang yang datang kepada Tuhan beroleh keselamatan, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa pada mulanya, yaitu Adam dan Hawa. Kejatuhan itu tidak menjadi kepuasan hati Allah, namun memiliki rancangan-rancangan agar manusia kembali mengenal dan bersahabat baik dengan Allah. Manusia yang berdosa adalah manusia yang cemar dan penuh dengan kekotoran oleh karena perbuatannya. Namun Allah adalah yang kudus, yang tidak mungkin bisa bersatu. Oleh karena itu, inisiatif Allah membuat sebuah langkah agar manusia bisa menyatu dengan Allah. Langkah yang pertama dilakukan adalah dengan persembahan. Persembahan menjadi penyucian dosa, sehingga dengan ibadah yang dilakukan, manusia itu semakin dekat dengan Allah. Namun kurban penghapusan dosa tidak sepenuhnya mampu untuk menyelesaikan seteru antara manusia dengan Allah. Karena di dalam kurban itu juga akan ada muncul dosa, keangkuhan, kesombongan, dan perasaan lebih suci. Kemudian Allah memiliki inisiatif memberikan Tauratnya dengan harapan manusia menjadi terpagari perilakunya, mencerminkan dirinya atas apa yang diperbuat, apakah berkenan atau tidak, melalui melihat wajahnya dalam konsep iman. Oleh karena itu Allah melakukan pendamaian, yaitu melalui anaknya yang tunggal, karena segalanya yang dilakukan melalui Taurat dan ibadah itu tidak menjadi mempan dan tidak mempersekutukan, sehingga Allah memberikan kasih-Nya. Kalau dalam firman Tuhan di sini adalah karena kasih karunia kita menjadi diselamatkan. Artinya keselamatan yang kita dimiliki itu bukanlah oleh karena upaya kita, bukan oleh karena perbuatan kita, namun oleh karena kasih karunia. Artinya keselamatan adalah inisiatif Allah dan pemberian Allah yang tidak mengingat atas segala kekurangan dan keterbatasan, tapi mengingat kepada anugerah dan keselamatan yang sudah Dia nyatakan dan Dia siapkan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kali ini, kita mau dihantar untuk menjadari dan menghidupi kasih karunia Allah yang menjadikan kita menjadi dekat dengan Allah. Kasih karunia Allah yang menjadikan kita menjadi tidak dibelenggu oleh dosa, namun disiapkan keselamatan, yaitu surga yang sudah disediakan Allah bagi kita. Oleh karena itu, orang yang hidup di dalam kasih karunia tidak mungkin menyombongkan diri atas perbuatan yang dia lakukan. Orang yang hidup dalam kasih karunia tidak mungkin menjadi orang yang selalu mengandalkan dirinya dan kebenarannya, namun dia akan mengandalkan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kita diajak, kita diingatkan untuk hidup dalam kasih karunia, dan oleh karena kasih karunia itu kita menjadi diselamatkan dan dibenarkan. Biarlah kita beriman sepenuhnya dan hidup kita berserah kepada kehendak dan keputusan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan baru. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah mengingatkan kami bahwa kehidupan kami adalah oleh karena kasih karunia. Biarlah kami menghidupinya dan mengimaninya, dan hidup kami adalah berserah dan bersandar sepenuhnya kepada kehendak Allah. Biarlah firman-Mu menjadi berakar, berbuah, dan bertumbuh. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.